Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad hada. Biman qad wahada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang luar biasa. Kita nanti habis ini selesai, kita kembali ke Bulughul Maram dari awal. Tahu ya? Ini kan bab terakhir ini. Kita ambil bab terakhirnya saja. Kalau jenengan ada rezeki, silakan beli Bulughul Maram. Kalau ada rezeki, beli Bulughul Maram. Kalau belum ada rezeki, pinjam yang punya, ambil satu bab di tutup kopi. Kertasnya yang buram saja, yang murah-murah. Kalau ingin enteng, begitu caranya. An Mahmud bin Labidin niku nggih. Halo. Nah, Al-Fatihah khususan mu'alif hadal kitab Bulughul Maram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan kalau jenengan sudah rawuh cepat dimulai, nggih, biar waktu tidak termakan, waktu taklim biar tidak terbuang saja. Soalnya yang nunggu pulau kadang saya ceramah, niki wau nggak pulang dari subuh. Saya keluar rumah itu jam sebelum subuh tadi Bu, baru sampai rumah lagi. Karena nyambung jam 6.30-nya saya ceramah di Saujajar 1 ini tadi. Nyambung betul. Kadang ceramah di Blimbe nyambungnya kok sana perbatasan Batu saja. Sehingga saya harus cepat-cepat pulang lagi karena ini punya istiqomah ar-raudhah. Jadi nunggu pulang bisa siang. Jadi penjenengan misalnya hadir jam 8.30 langsung muridno langsung mulai ya. Yuli dari salin di mana? Kau sudah salin? Tadi kan senam tadi ya. Iya. Pak Ustaz kan di situ Oh di bawah iya. aja gitu. Kok senam Bu Yuli? Melangsingkan. Saya alhamdulillah dengan tidak makan nasi sudah dapat 3 minggu ini turun 10 kilo. Ya. Apa? Cuma tidak makan nasi gitu. Kalau tahu tempe tetap. Sayur tetap, buah tetap. Saya dari 95
Sekarang kemarin pas kontrol ke Saiful Anwar itu, saya timbang lagi. Kan disuruh timbang dulu kalau kontrol mata itu. Enggak Pak, ditimbang dulu. Timbang saya, loh, kok 85? Kata petugasnya, loh, turun gini. Alhamdulillah. Apa timbangannya rusak? Boleh. Di Saiful Anwar masa rusak? Sebulan bisa dapat berapa Ustaz? Tak kandang dulu. Ustaz, Umi juga ya? Umi juga nggak makan nasi. Umi juga nggak makan nasi. Udah, makan hati. Ya, Umi tambah buntel. Bismillahirrahmanirrahim. An Mahmud bin Labid, dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian itu adalah asyirkul asghar, yaitu ar-riya. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, kata Allah, yang akan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasul? Ar-riya'u, pamer. Hadirin sekalian, penyakit yang paling dahsyat itu adalah racun. Yang paling dahsyat itu adalah pujian. Waduh, oleh karena pujian bu, jenenge kuping mekar. Mekar. Hati-hati, itu racun. Tapi kalau dikritik pedas, itu jamu untuk lebih baik kedep. Tapi angel wong gelem jamu nih bu. Apalagi ngeritiknya kurang ajar di depan umum lagi, malu. Tak boleh, ada akhlaknya. Mengkritik orang itu ada akhlaknya bu. Jangan pas di depan umum. Ya, pas berdua mengingatkan itu. Kemudian diajak ke rumahnya, dikawan gula 2 kilo atau apa, baru ngomong. Itu pun halus luar biasa, menggambarkan orang lain, menggambarkan dirinya, padahal yang disebut yang bersangkutan. Misalnya sehalus sutra, cara metodenya. Jadi yang sesungguhnya hal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian wahai umatku adalah syirik kecil. Dosa yang tidak pernah diampuni apa bu? Dosa syirik. Wasio kecil, lek syirik. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Rawahu akhrajahu Ahmad bi isnadin hasanin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Sekarang kosakata, kata-kata akhwafa itu artinya yang paling aku takutkan. Arwiya itu pamer atau ingin dipuji. Abstraksinya, sifat riya itu adalah sifat yang dapat merusak amal baik seseorang, ya, seorang hamba, seperti cuka merusak madu. Madu kalau dikasih cuka itu rusak. Ketika seorang hamba melakukan ibadah bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji dan ingin orang mengetahuinya, ibadah yang dilakukan menjadi sia-sia karena tidak akan diterima oleh Allah. Riya juga dikategorikan sebagai syirik kecil dan termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Semoga kita terhindar dari keburukan sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Dulu itu ada cerita, boleh cerita bu? Boleh. Andai kan tidak boleh, tetap cerita saja. Dulu namanya musola orang desa di Madura itu pasti gede. Musola tabing, istilahnya bu. Ya, iya kan? Ada musola tabing. Tabing itu dari gede. Nah,
Itu orang mau sholat duha nggak mau di rumah, padahal sholat duha itu afdalnya di rumah. Itu pun di dalam kamar, singitan duha lebih afdal. Lah itu enggak, kudunan musola. Pernah wong lewat, lawanya ada sholat duha. Pak turun, cek nanti ada wong lewat. Termasuk awakmu dulu. Aduh, kok ini? Cek kamu, berlipat. Habis itu, kamu mulai. Ono bunyi ke gecek itu, kosek, itu kan? Pikir wong nginceng. Langsung sholat, sholli. Aku shollinya ngadep sing muni, sholli. Sunnatan sunat. Allahu Akbar. Baru banyak Imam Masjidil Haram itu. Wah, enak. Masuk ke bahasa Belanda. Allahu Akbar. Sampai tahiyat. At-tahiyyat. Terus sampai innaka hamidun majid. Semua itu terus kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku sih mau apa nih? Paling nginceng terus orang itu. Nah, akhirnya nginceng. Wedus gatal. Wedus lagi gatal loh bu. Ini termasuk ini. Salatnya tidak ada apa-apanya, sia-sia. Dia kepingin dilengkongi kemana, disangka uang, tiba wedus. Nanti rugi ini 2 kali. Itulah yang disebut istilahnya selain apoki kalau ujungnya. Apa itu istilahnya? Orang yang rugi 2 kali. Ya, istilah. Ini pelajaran bahasa daerah saya dulu, saya hafalkan. Sampai sekarang tidak hilang-hilang. Selain apoki kalau ujungnya. Itu pelajaran bahasa daerah SMP. Apa artinya? Orang yang rugi 2 kali. Bukan pelek, ujungnya dipundur. Nah, orang rugi 2 kali. Selain takoki kalau ujungnya. Nah, itu. Jadi orang-orang pamer itu rugi besar. Dilem itu apa bisa terbang dengan dilemnya itu? Kan enggak. Dihina pun apa bisa kita menjadi terhina di sisi Allah? Enggak. Enggak ngaruh. Oleh karena itu jaga hati kita. Insya Allah. Pelajaran, kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, riya adalah syirik kecil. Hati-hati. Yang dapat merusak dan menghapus pahala amal ibadah seorang hamba. Yang kedua, jika riya ini muncul bersamaan dengan motivasi ibadah itu sendiri, kemudian ia menyesal di tengah-tengah berlangsungnya ibadah, sebagian ulama mewajibkan untuk mengulang kembali ibadah tersebut. Misalnya sholat zuhur, mulai dari rakaat pertama ingin dipuji, rakaat kedua ingin dipuji, masuk rakaat ketiga dia taubat. Astagfirullahaladzim, wah ini setan ini. Tapi tidak usah pas jamaah itu ndelok kancane setan ini, jangan gitu. Tampil itu wong. Maka disunahkan untuk mengulangi dari awal. Paham ya? Jadi sadarnya ketika dia masuk ke rakaat ketiga, maka rakaat pertama dan kedua wajib diulangi. Artinya apa? Ya, batalkan sholat pagi, diulangi. Maka sebagian ulama mewajibkan untuk mengulang kembali ibadah tersebut. Kenapa? Karena ibadah yang dia lakukan tidak sah. Inilah pendapat yang lebih kuat, yang diperkuat justru oleh Imam Al-Ghazali. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya belajar tulus karena Allah itu angel. Jadi mau belajarlah, terus belajar. Belajar tulus, ikhlas. Kalau bahasa Bondowosanya seeking pleasure of God only.
Hanya mengharap ridho Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya ibtigha amardhatillah, mengharap ridho Allah semata. Ya apa caranya? Itu tadi latihan karena Allah, latihan dan karena Allah. Latihan. Datang lagi setan membisikkan, oh kamu rukyah apik, sepatumu apik loh. Mau kenamu apik loh, pakai anak masjid, gordilani loh, wow, pakaian dibisiki ngono terus perang karo ngono-ngono itu. Ya Allah, mau salat dua, saya mau main, salat dua itu mau salat dulu. Masuk takbir di rumah wong lewat. Iblis itu ya Allah, iblis itu gitu ya. Iblis itu masya Allah, lihai, licik. Ya, lucu iblis itu. Kadang nolong, tapi tujuannya merugikan manusia. Jangan pernah dulu saya cerita Abdullah bin Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Pernah cerita saya? Belum. Pernah tapi jangan lupa. Beliau ini tukang adzannya kalau subuh di Masjid Nabi. Bukan Bilal. Sahabat Bilal itu maghrib, isya, zuhur, asar. Subuh ini Abdullah bin Ummi Maktum. Pernah ceritanya? Gak apa-apa, tak ceritain mana. Beliau ini seorang yang buta dan sudah tua. Hidupnya sendiri, tidak ada yang nonton ke masjid. Suatu saat dia itu ketemu Rasulullah. Di rumahnya beliau suan dengan meraba-raba sampai assalamualaikum ya Rasulullah. Kami tak menunjuk ke orang tadi. Ini orang dalam kanjeng Nabi yang mati itu. Kamu karena di sampingnya masjid rumah kanjeng sing sakniki lho Bu Ar-Raudhah yang sekarang itu. Nah itu kan dulu kamarnya Sayyidah Aisyah. Rumahnya di situ. Nah terus Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini bertanya, assalamualaikum ya Rasul, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, kula niku pun tuwek kanjeng Nabi. Iya wis karo. Terus kula buta. Terus kula piyambakan. Boten sing nganter ke masjid. Ya terus kula pengin nyuwun keringanan ya Rasulullah. Nopo parang kula sholat di rumah. Kula niku wis tuwek, buta, dhewean, ora ono sing nuntut. Nopo kula parang gak sholat di rumah mawon. Kula kesulitan ya Rasulullah. Oh ya wis. Begitu Abdullah ini balik dapat satu langkah, dipanggil lagi. Dipanggil lagi oleh Nabi. Ya Abdullah. Kembali lagi Abdullah balik lagi. Kadito ya Rasulullah. Dalam kanjeng Nabi. Saya tak takut. Hal sekitar tidak. Apakah kamu masih mendengar adzan? Enggak ya Rasulullah, saya mendengar. Oleh ngono fa'ajib. Datangilah. Tetap disuruh bahwa jamaah namas buta, tua, dewean. Kalau masih mundul sik diwajibno jamaah. Sakniki lanang enom matane melek. Gak gelem kemes.
enom, melek, sehat. Iso naik sepeda ya iso. Gak rumo. Gak gelem nang masjid. Apa alasannya besok di akhirat ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak jamaah? Kalau Umi Maktub yang sudah tua, buta, tidak sendiri, tidak ada yang antar, itu disuruh datang jamaah. Suatu saat, ini yang saya ceritakan ya. Suatu saat Abdullah bin Umi Maktub ini berjalanlah sebelum subuh, petang pakai tongkat di depan masjid, sikile ketatap. Wah, astagfirullah. Kita tongkatnya ngantol. Apa ngantol ini? Mencelat. Tongkatnya mencelat, orangnya sikile ketatap, jatuh. Ininya, haduknya, tepak waktu, bocor, berjalan. Paham ya? Ya, dibersihin, adzan, sholat. Tak ngomong ke Kanjeng Nabi, tak ngomong. Mau pulang, orang sing megang tangan, diantar ke rumah. Zuhur mau ke masjid lagi, diantar tangannya, dipegang tangannya, pulang ke rumahnya. Asar ada yang menuntun tangannya ke masjid dan menuntun tangannya ke rumah. 5 waktu sampai subuh lagi. Habis subuh diantar lagi pulang rumah. Terus penasaran, Abdullah bin Umi Maktub ini penasaran. Sampeyan iki sinten sih kok apik temen urun nuntun kula badhe jamaah jenengan tuntun, kula saking masjid kula badhe wangsul jenengan tuntun, jenengan kok apik men, jenengan iki sinten? Ngomong namine sinten, kula tak nulungin donga, kula badhe bayar harta ndak punya, mau ngasih uang ke jenengan kula mboten gadah, kula tak bales doa mawon. Hei wong apik sinten jenengan, kula tak donga nang Gusti Allah. Lah kok nyaut? Orang tadi itu nyaut, "Hei Dula, aku ora butuh dongamu." Waduh. Jadi Abdullah bin Umi Maktub, sampeyan iki sinten sih kok sombong banget? Kok sombong men? Jenengan iki sinten? Lek sampeyan kok cek sombong ini, itu sudah terpengaruh bahasa Madura. Cek sombongnya kami itu sudah Madura. Kalau bahasa Jawa asli, kok sombong men? Tapi dengan sinten, kok sombong men? Kalau orang yang baru belajar Jawa, kok cek sombongnya sampeyan? Kalau cek itu Madura ya, Madura. Kok cek sombongnya sampeyan? Itu Madura. Tapi kalau kok sombong men jenengan? Jenengan ini sinten? Aku iblis Dula. Hah? Mosok iblis nganter orang sembahyang? Ngene ceritane. Eling ka awakmu winginan iku jatuh, bocor, bathukmu. Gara-gara iku dosa entek separuh. Lha ente dhewean maneh nang masjid, terus awakmu jatuh lagi, entek dosamu. Gemet dosa. Akhirnya gara-gara itu iblis berbuat baik itu ada maunya biar dosanya tidak habis. Itu cerita iblis Bu ya. Ini benda kasar seperti itu ya. Apalagi urusan riya. Ini gampang bagi iblis, kecil bagi iblis ini, halus ini Bu. Sampai kadang-kadang saya pun itu menjogoknya susah Bu. Misalnya nyemir sepatu ya, gitu, kalau semir ini berkokok, mandek. Iya, padahal kulitnya biar awet. Ngono batin saya. Si iblis mah terniang lagi. Alah, jadi lep cewek dong. Mandek mana nyemir? Wis kakak semir lagi. Aduh, jadi jogowati wangi Bu.
tuh. Sisiran yo ngono. Wah, orang berani barangnya mandap. Kita gak sisir amburadul. Padahal rambut itu adalah mahkota. Terus no, iblis kurang ajar kon. Sisiran. Jadi elingo bahwa menjadi rapi itu ajaran dalam Islam. Gitu aja. Ya, kita itu ngilu, ya, ngocok, rapi. Ini satu niatnya. Apa namanya? Ingin menunjukkan kepada orang bahwa Islam ini ajarannya begitu, bukan amburadul. Islam ini mengajarkan kita itu jamilun, indah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai barang-barang yang indah. Ngono ae niate. Ya, Ibu ya. Lu kadang-kadang susah noto hati. Makanya belajar noto hati katanya Pak Ejento. Belajar menito hati, noto hati. Bagus itu. Apa statement yang bagus. Bawahnya Bu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, lek ngomong mesti goro. Wa idza wa'ada akhlafa, sing nomor 2, lek janji mesti nyolayani janjine. Wa idza tumina khana, sing nomor 3, lek janji lek dipercaya khana, mesti berkhianat. Lek dipercaya mesti berkhianat. Lek dipercaya mesti berkhianat. Masya Allah. Sama dengan orang titip-titip itu. Lek titip duit mesti kurangi. Lek titip barang mesti lebih. Titip PT ditinggal 1 bulan. Mana tuh? Titip duit. Kalau hubungannya ya ini dengan orang munafik ini hati-hati. Lek ngomong mesti gorok. Lek janji mesti nyolayani janjine. Lek dikadung kita percaya, dia malah berkhianat. Abstraksinya. Oh, bagus. Kosakatanya, ayat itu tanda-tanda kadzaba, berbohong. Sekarang abstraksi. Yuk. Oh, belum selesai. Lanjutannya, walahuma. Apa ini? Oh, lanjutannya Bu, halaman 31. Walahuma, dan walahuma dalam riwayat lain min hadis Abdillah, dari hadis Abdillah bin Amri bin radhiyallahu anhu, wa idza khasama fajara. Ada tambahannya, wa idza khasama, jika berseteru, fajara, ia melampaui batas. Ono papat berarti G. Dengan tambahan ini ono papat. Lek berseteru melampaui batas. Contoh melampaui batas gimana Bu? Paham? Apa Bu? Jadi melampaui batas itu gini. Kalau berseteru dalam hadis itu biasanya kan sampai 3 hari. Dia tahu? Kebaikan lagi itu kan nunggu 3 hari toh. Nah, ini melampaui batas. Kak Ilham nyopo sampai ngenteni Idul Fitri berikutnya. Berarti setahun. Itu yang disebut dengan melampaui batas. Padahal tukaran itu berseteru, anjurannya itu nunggu 3 hari.
Bolehlah kita kak nyapa telung dino, tapi lebih dari 3 hari haram hukumnya. Mana hadisnya? Ini hadisnya hatta la yahillu lil muslimin ay yahjur akhahu fawqa 3. La yahillu lil muslimin ay yahjur akhahu fawqa 3. Haram hukumnya bagi seorang muslim berseteru, tengkar, nyopo lebih dari 3 hari. Berarti kan sebelum 3 hari si halal. Kenapa kok halal? Karena orang tukaran itu Bu, kalau langsung mau minta maaf hari pertama, itu kan 100% marah-marahnya kan. Besoknya sih tinggal 50%. Harapannya hari ketiga itu sudah mulai buyar, bisa salaman, bisa nyopo maneh. Nah, kata-kata melampaui batas, idza khosoma fajar, melampaui batas lebih dari 3 hari. Tapi kenyataannya bukan hitungan hari. Mau nyopo maneh engko lek riyo tahun depan. Iku lek gelem. Enggak gelem. Iya. Bisa kan? Kan enggak gelem. Di masyarakat. Sampai hari kiamat katanya. Weh. Sampai hari kiamat kurang rongdino. Iya. Jangan begitu. Allah saja maha memaafkan. Masa kita tidak memaafkan? Siapa tahu dia sudah bertobat. Ya kan? Paham mirip mana batas ini ya? Jadi tidak menyapa itu 3 hari saja, cocok lebih. Kalau hari itu juga minta maaf, mau nyopo, kan si gengsi loh. Masih 100% marahnya. Besoknya sih 50%. Nah, besoknya lagi hari ketiga itu pun subuh sudah. Ya, minta maaf you kalau ingin tani khilaf, maafin yo. Iya. Misalnya. Balik ya. Aduh. Gak apa-apa. Padahal yang salah dia bukan kita. Kita yang di pihak yang benar sudah minta maaf duluan. Wis ngajari padahal. Kok dia sih sombong. Lain lagi urusannya dia dengan Allah. Paham ya? Yang penting kita tidak ada soal lagi. Abstraksinya Bu, sifat orang munafik dapat merusak akidah dan kepercayaan seseorang. Sifat tersebut juga dapat menyebabkan seseorang terjerumus pada kekafiran. Ya Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda orang munafik secara panjang lebar dalam pembukaan surat Al-Baqarah. Banyak, panjang. Itu bicara tentang munafik tok. Nabi pun menjelaskan sifat orang munafik. Beliau bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, ketika berbicara ia berdusta. Kedua, ketika berjanji pasti dia mengingkarinya. Yang ketiga, ketika dipercaya dia berkhianat. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama, wajib menjauhi dan menghindari sifat-sifat yang menjadi tanda-tanda orang munafik. Wajib untuk menjauhinya. Berarti apa Bu? Kebalikannya, lek ngomong mesti jujur. Kalau berjanji pasti ditepati. Kalau dipercaya malah apa? Amanah. Kebalikannya. Kesimpulan yang kedua, tanda-tanda tersebut terkadang masih sering dilakukan oleh orang-orang mukmin yang soleh tanpa dia sadari. Nah, contoh, kula janjian dengan dosen pembimbing dulu, masih S3 di Surabaya. Jelas-jelas ngomong isu di masjid. Wes kula mari subuh budal Bu.
Sampai di sana malah saya ditemui asar. Nunggu tidak sebentar loh, nunggu ngoten itu. Wis ngomel-ngomel di hati kula, biasa munafik ngono. Tapi iling, waduh, pembimbingku astagfirullah. Jadi kadang-kadang ngoten. Kan dilakukan oleh orang yang baik, yang soleh, ya tak? Malah ditemui asar. Aduh, pulang ngenteni ibu sampai tuh isluwe kene, warung abdul, panas. Ya Allah, kudu nangis wis towek. Ya Allah, akhirnya ya wis manut, yang penting belum tanda tangan aja. Masya Allah. Prinsip kula pada waktu S2, S3, status sosial itu tak karo tak cangkingno di omah. Status sosial. Jadi iya biar lancar. Saya datang itu sebagai mahasiswa. Lancar Bu. Saya tercepat kuliah. Lah teman-teman yang gila hormat dalam tanda petik sosial status sosialnya itu tetap dipakai. Kekiaiannya dipakai, keustakannya dipakai, kemubalekannya dipakai, dibentak dilut mawon kalau kelepah. Gak salah, gak hari sampai sekarang gak selesai. Jadi saya pesan ke teman-teman kita yang gus-gus yang punya pondok, yang memimpin pondok, oh iya, gus-gus saya pesan, ayo kita datang ke sini murni sebagai mahasiswa. Ono losoro nih, ono soro ya, ono popo nih, gak kaget kok aku mahasiswa yang mesti ngene. Akhirnya cepat selesai. Teman-teman yang tetap memakai status sosial lambat selesainya. Biasa dilayani, terus melayani. Akhirnya gengsi, akhirnya kamari-mari. Rugi cewek. Akhirnya alhamdulillah saya enggak seperti itu. Kekiaiannya tak taruh di omah, enggak tak bawa ke kampus. Saya berangkat murni sebagai mahasiswa. Bah di Senin, bah di Selasa, di Jereputi. Terserah aku mahasiswa. Bah di apa bau? Dikhianati janjinya. Mau ditemui isu malah ditemui asar, ya terserah aku mahasiswa. Masih belum dan alhamdulillah. Nah ini cirinya ya. Jadi terkadang dilakukan oleh orang yang soleh, orang yang baik. Secara tidak terasa mereka tetap melakukan sifat-sifat munafik seperti itu. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Al-Fatihah. Ada yang ditanyakan? Saya buka segmen dialog interaktif. Bebas pulsa. Silakan. Kejahatan itu sudah diulang-ulang, sudah dimaafkan, tapi semakin menjadi itu. Oh, enggak apa-apa. Saya menghindar, bukan maksud gimana ya Pak, tapi takut kepancing emosi itu gimana? Enggak apa-apa. Soalnya sudah berkali-kali. Menghindar saja. Tetap niatnya tidak memutuskan silaturahim, cuma menghindar. Bilang kepada Allah, ya Allah, kula niki menghindar. Soalnya cakap ini kulo ya Allah. Kok kulo ini kulo. Bukan mulutnya dong, Cakap ini kulo ya Allah, tak kuat kulo lebih terpancing emosi. Saya hanya menghindar saja. Tidak niat memutuskan silaturahim. Allah lah Maha Tahu, serahkan kepada Allah. Dan lagi ya. Di Al-Quran itu kan bilang apabila kita mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Kadang-kadang kalau kita naik pesawat Ustaz, kalau sudah ada goncangan keras itu kita sudah berzikir Ustaz, hati tidak tenang. Ya wajar lah. Karena pikirannya mati
Nanti. Ya, kita berzikir biar hati tenang. Pasti itu, Bu. Ya, pasti itu. Kasih ketenangan oleh Allah. Tapi kok pesawatnya malah ngene-ngene, tambah gak tenang. Ya pikirnya di gancang. Saya ingat ceramah saya di Bontang. Saya berangkat dari Surabaya Balikpapan itu pakai Garuda. Enak, gede, enak, maknyus. Barang dari Balikpapan menuju Bontang itu pindah pesawat kecil. Waduh, yang kecil amat sih, amat aja bisa. Kira-kira 65 orang. Ya. Muatannya 65. Muat 65 orang. Pindah saya ke pesawat ini. Pindah ke pesawat yang kira-kira 65 orang. Wih, saya bawa buku wiritan, Bu, tak cocok aku. Wih. Soalnya apa? Tidak seperti tadi. Kalau dari Surabaya ke Balikpapan itu enjoy, enak gitu. Wiritan sebentar, doa awal, udah tak tinggal tidur, masuk nyampe. Lah, apa namanya? Lah dari Balikpapan ke Bontang pakai pesawat kecil itu terasa banget. Ya, ada apa? Awan aja kayak persis mobil kena polwan melumah itu. Polisi tidur. Kayak polisi tidur maksudnya. Gerak loh. Waduh, jangan lagi gini. Wah, itu tambah. Apa saya tidak tenang? Ya berusaha tenang dengan zikir itu. Andaikan mati pun saya dalam keadaan zikir kepada Allah. Ini sangat tenang. Gitu ya. Perasaan tenang itu ya harus dibikin sendiri, Bu. Kalau enggak stres naik pesawat cilik-cilik ini. Aduh. Sekarang itu dari Jember ke Sumeneb pesawat kecil-kecil. Wong enjoy. Aduh, aku dicoba enggak. Ledeh ini dikir Saya malah di Malang itu puter-puter 30 menit balik lagi ke Jakarta. Iya. Soalnya waktu itu Kenapa kok terbuka? ada hujan, sangat kabut, betul nggak bisa tahu bandaranya. Iya. Sekarang itu dimudahkan, Bu. Dari Kediri mau ke Malang, mau ke Jember, mau ke Banyuwangi, wis ono bandara ning kabeh. Malah yang di Kediri itu yang baru jadi itu bagus. Bandaranya. Kemudian kemarin teman-teman dari Jember itu ngajak, ayo Ustaz, ke Sumeneb naik pesawat dari Jember. Enggak sampai ngajak saya. Enggak. Aku enggak. Naik bisa sih. Aduh, enggak nih. Aku tak naik lihat-lihat. Ya Allah. Itu jadi tenang. Tenang itu harus dibikin sendiri, diusahakan, ujungnya kepada tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Terakhir penanya. Ustaz, kalau kita salah sama orang ya kan? Apa? Itu udah salah sama orang 3 hari kan? Ya. Apa itu Ustaz? Sebelum 3 hari kok orangnya itu meninggal. Kita minta maaf dari siapa Ustaz? Dari KPHI itu. Ditandingi di KPHI, disodakoi atas nama dia. Orang-orang gubernur ke rumah, Ustaz, Bu, disodakoi. Apa itu? Kuota, Bu, kecil. Ya Bu, apa ini? Ini sedekahnya. Saya tukar ngambil buku dan saya sedekah atas nama dia. Tolong doain Ustaz ya. Gubernur pulang, masuk kamar, tak belok apa di kotak. Ono kotak mana di sini? Tak sini ya, lebih kecil. Kotak yang kecil lagi. Ono kotak yang mana? Apa ini? Ternyata permata. Cerita.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقراباتي لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weng. Kemana yang ini kok berkurang ini zamannya nih? Hah?